Mas Andri HDR, sebagai orang Yuti, gimana tanggapan tentang unit cat bang? Katanya lebih galak. Oke, ini aduh panas juga nih aslinya. Keringet teh. Jadi perlu diperhatikan juga ya teman-teman. Saya berkali-kali di YouTube bilang begini. Ini untuk Mas Andri dan teman-teman ya terkait pertanyaan ini. Di sini di channel ini saya tidak mewakili perusahaan ataupun secara perorangan enggak ya. Jadi ini pure murni saya hanya ingin ya sharing-sharing aja lah itu ya. Tapi kalau ditanya unit satu dengan unit lain, jawabannya begini. Ketika kita membandingkan dua buah produk ya, kita ngomongnya jangan eskavator lah, kita ngomong yang umum nih, yang mudah dipahami orang, motor. Kita bicara motor Honda dengan Yamaha misalkan. Bagusan mana bang katanya. Nah tentu ini kalau secara teknis, ini teknis murni ya. Ya harus dua-duanya kita paham mas. Ya. Honda kita paham, Yamaha kita paham. Baru kita bisa bilang oh seperti gini. Saya pun juga gitu. Saya di Komatsu belum paham Komatsu terus terang. Apalagi di Cat, di Kobelco, di Hitachi saya belum paham. Di Komatsu saja mungkin kalau bandingan dengan ilmu yang 100% ya, dari 0 sampai 100 mungkin saya baru 10%-nya ya, seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang market share ya, silakan Anda googling aja di Google alat yang populasi terbanyak apa, siapa gitu, market share-nya yang gede siapa ya udah bisa dilihat. Tapi kalau bagus atau tidaknya saya tidak bisa jawab, kecuali kalau di Komatsu saya udah tamat, di Cat saya udah tamat, di Kobelco udah tamat, baru saya bilang oh ini kelebihannya Komatsu, ini kekurangannya yang lain misalkan. Oke, itu Mas Andri ya tanggapannya ya. Karena sebagai orang teknik kita harus ngerti pressure, tekanan itu beda dengan sales ya. Dan sales kan bahasanya beda, jualan semua yang dijual ya kecap nomor 1 lah semuanya kan gitu. Ya justru teman-teman nih yang operator atau teman-teman yang di lapangan yang sering mengerjakan itu bagaimana nih kondisinya ya. Karena kalau saya berhubungan dengan teman-teman operator di tempat yang saya support ini, ada yang bilang Komatsu lincah, tenaga bagus, ada juga yang bilang yang lain gini kayak itu ya. Oke, itu aja Mas Andri ya jawabannya. Oke, lanjut Mas Tino. Mau tanya tentang fungsi komtrek. Jadi gini, komtrek itu sedikit saya mundur ke belakang. Komtrek itu kalau di eskavator semua mulainya dari 200, PC 208. 207 sebelum tuh nggak kepasang ya. Misalnya 205, strip 6, strip 8 baru kepasang. Jadi banyak fungsi, banyak kegunaan ya. Pertama itu untuk mekanik, yang kedua itu untuk operasional, ketiga itu untuk operator. Jadi sebenarnya ya itu monitoring alat dari jarak jauh ya. Komtrek itu kan Komatsu mesin tracking system. Ya itu kepanjangannya untuk small. Tapi kalau untuk Komatsu big mesin itu ada namanya PHMS. PHMS atau PHMS ya. Vehicle Healthy Monitoring System, beda lagi ya. Nanti ada lagi namanya Komtrek Plus. Jadi kalau yang sering kita gunakan di mekanik di sini, sebenarnya itu saya mau share juga, cuma nggak boleh katanya ya. Jadi ketika ada trouble di unit sana, kita tahu bisa buka di sini mas, di Komtrek ya, di controllernya, di komputer yang terinstall Komtrek. Itu kita bisa ngelihat errornya, bisa ngelihat jam kerja, bisa kelihat posisi unit GPS, bisa kelihat. Dan yang terakhir adalah habit operator nih, hati-hati ya. Habit operator itu bisa dilihat ya, bisa dilihat. Contoh misalkan operator ini hanya sering low idle ya. Low idle itu maksudnya putaran mesin tanpa beban. Putaran mesin tanpa beban itu berarti alat itu tidak digerakkan, dia hanya ngelangsam aja. Itu bisa kebaca di Komtrek, ada reportnya ya, ada laporannya gitu. Yang kedua misalkan operator ini terlalu memaksa alat di relief, nguk gitu kan, kebaca nanti. Jadi berapa jam dia di relief, berapa jam dia standby, bukan standby sih, gantung ya. Ya kalau mungkin dalam satu hari low idle-nya itu mungkin setengah jam masih oke lah. Tapi kalau seharian 3 jam atau 4 jam dia low idle aja, ya itu bisa kelihatan. Itu berhubungan nanti dengan fuel consumption ya. Jadi banyak Mas
Tino ya kegunaannya, fungsi kontrek, dan yang sering ditanyakan adalah fuel consumption kebaca, error kode kebaca. Jadi kita udah tahu duluan nih kalau kontraknya masih aktif ya. Oke, itu untuk yang kontrak. Oh, terima kasih yang udah gabung Mas Munawir ya, Mas Rezki. Mas Rezki langsung kalau oli hidrolik overheat apa ya Kang kira-kira? Jadi gini, ini eskavator dulu ya, eskavator. Sebenarnya overheat ya, bahasa overheat itu kita harus tahu dulu apa istilahnya suhunya. Jadi suhu normalnya berapa, terus kita bisa mengatakan ini overheat berapa. Nah itu. Kalau di Komatsu, ketika kita menyatakan overheat itu, kalau saya pribadi udah 100 derajat itu udah termasuk overheat ya. Karena langsung dia akan memberikan error kode itu. Jadi gini, maksud saya itu apa namanya, pergerakan yang digit itu kan digital ya. Nah, nanti karena saya sampaikan sih cara masuk, mungkin coba saya bagus juga tuh masukannya ya. Ini saya catat dulu ya. Overheat. Nanti ada berdasarkan angka. Nah, di monitor itu di 200 up ya, 208, 210. Makan yang terbaru yang M1 itu bukan hanya di monitor utama, tapi udah bisa masuk service menu, kita bisa ngeliat temperaturnya berapa berdasarkan angka. Itu dulu ya. Jadi kalau kita sudah ngelihat itu naik di merah, itu udah overheat. Kemungkinannya ada beberapa macam. Pertama, kita ngomong itu bisa dari misoperasi. Misoperasi itu gini, maksudnya terlalu dipaksakan alat. Nah, nguk gitu kan, direlip, dipaksa terus alat tuh bisa overheat, naik dia. Ini tapi indikasi ini harus berbarengan dengan air radiator atau coolernya harus naik juga Mas. Jadi kalau kita ngelihat misalkan Mas Reski ini mekanik atau operator, dia ngelihat kalau temperatur hidrolik naik, engine-nya naik juga sama-sama overheat ya, kemungkinan besar itu terjadi karena misoperasi. Itu yang pertama. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika alat itu sudah naik di posisi high, jangan dimatikan ya. Kecuali kalau ditemukan ada kebocoran, beda lagi Mas ya. Kalau ada kebocoran, sampai lihat ada kebocoran, yang matikan. Tapi kalau nggak ada kebocoran, sementara dia masih, biarkan low idle dulu, langsam dulu. Kalau dua temperatur ini turun nih, turun bareng ya, jarak 5 atau 10 menit turun lagi. Nah itu udah kemungkinan besar 80% itu dari misoperasi ya. Ini biasanya yang sering terjadi adalah di doser ya. Doser itu kalau engine cooling dengan apa namanya, toko penter naik ya, nah itu dia sering memaksa ngedorong tuh ya. Itu yang pertama. Jadi dari pemeriksaan kita dulu analisa. Kalau yang berhubungan dengan sistem bisa dari maintenance ya. Pertama oli kelebihan. Ingat, kalau oli kurang, setahu saya itu nggak bakal di overheat. Apalagi kalau olinya kosong, nggak bakal. Kalau oli kosong, Anda tidak akan dipusingkan dengan overheat, tapi akan dipusingkan dengan pompa rontok gitu ya. Karena kemarin ada yang nge-DM saya, Bang, ada channel ini jelasin ini, di-share channelnya. Waduh ya, itu kan analisa beliau ya. Kalau analisa saya beda gitu kan. Intinya oli over, yaitu penuh, karena fungsi tangki hidrolik itu bukan hanya sebagai penyimpan ya, tapi pada saat dia turun itu juga ada proses pendinginan tuh ya. Makanya dari atas, returnnya dari atas, misalkan ini tangki hidrolik kan, perhatikan returnnya kembaliannya pas dari atas dia. Sementara pengambilan ke pompa di bawah kan, teman-teman perhatikan yang 200 nih ya. Jadi ini yang masuk ke pompa, yang atas ini returnnya yang kembali ke sistem. Nah dari proses ini ke bawah itu ada proses pendinginan, makanya dikasih celah dia di atas itu ya, berapa senti lah ya. Kalau dia penuh, maka nggak ada proses penurunan suhu. Itu salah satunya over. Yang selanjutnya adalah dari sistem ya, misalkan oil cooler buntu, oli kotor, itu basic lah. Kalau gitu-gitu tuh basic oli, kembali ke fungsi oli sebenarnya. Dari mulai penggunaan oli juga, maksudnya oli yang bukan speknya itu juga bisa ya teman-teman. Terus spek di sini artinya kekentalan oli ya.
Seharusnya sih kita ngebahas basic sih. Mungkin nanti kita bahas basic ya. Kenapa oli itu menggunakan oli 10 atau enggak HO46? Kenapa tidak menggunakan oli 90 gitu kan? Kental ya Mas ya gitu. Oke, jadi itu ya Mas Reski, beberapa mungkin bisa dicatat, bisa dari oil cooler. Oil cooler ini kalau luarnya ya, maksudnya luarnya itu kotor gitu. Kotor, tapi harus barengan dengan radiator karena dia satu len kan. Oil cooler sama oil cooler sama apa namanya radiator itu segaris lah, jadi sejajar maksudnya, sorry. Nah itu bocor, kotor, dibersihkan kor-kornya atau bagian dalamnya juga kotor, jadi terhambat prosesnya. Terus kalau untuk yang di MO ini juga pertanyaan banyak ya. Jadi kalau di MO itu ada tambahan sistem namanya variable back pressure ya. Jadi di palepnya nih teman-teman diperhatikan, kalau teman-teman di merger itu kan ada LS untuk mainnya, solenoid LS sama solenoid mainnya ya. Di bawahnya itu ada palep lagi. Itu kalau di MO up ya, itu ada dipasang namanya back pressure palep solenoid. Nah, itu fungsinya hampir sama dengan thermostat engine lah. Udah, kalau teman-teman yang tahu thermostat engine hampir sama. Dia fungsinya mengarahkan ini returnnya itu mau ke tangki atau mau ke oil cooler. Nah itu ya. Nanti solenoidnya itu bekerja cuma buka tutup aja, on off aja ya. Kayak solenoidnya punya swing begitu aja, on off on off. Dia ngebuka kalau misalkan temperatur masih normal maka dia ke tangki. Pergerakan nutup lubangnya itu ya. Tapi kalau udah panas maka semua di oil cooler kan. Si solenoidnya akan bergerak untuk menutup gitu. Jadi cuma bukan nutup. Nah itu juga bisa masalah Mas. Kalau misalkan dia ngejam ya, ngejam palepnya, semuanya lainnya ke tangki terus, nggak ada yang oil cooler, maka temperatur akan naik, nggak ada yang didinginkan by oil cooler ya. Biasanya ini terjadi untuk unit-unit yang sudah lama nih, sudah waktu Indonesia bagian barat dong. Oke, terima kasih atas atensi bapak-bapak semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Sekali lagi, ini dunia alat berat, dunia sharing. Mohon maaf nih sekali lagi. Tadi itu ada yang muncul juga, itu channel, itu saya tahu akun itu, akun monitoring juga itu. Ya. Oke, terima kasih Bang Damat dari Adaro Burung Pudak, tempat saya dulu bertugas ya. Jangan lupa ngopi. Tetap semangat ya teman-teman. Tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Pantang pulang sebelum unit bisa goyang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.